Bapak Ibu yang terkasih, Shalom. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa karena Tuhan yang luar biasa. Kenapa kita berkata luar biasa? Ya bukan karena kabar kita baik. Ya mungkin banyak orang berkata saya sedang tidak baik, Bu. Tapi kita berkata luar biasa karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Saudara, saya percaya ya sebagai anak Tuhan, orang percaya, tentunya goal dari kekristenan kita itu adalah melakukan kehendak Tuhan. Amin apa amin? Ya, kita hidup bukan untuk mencapai apa yang kita mau, tapi kita hidup untuk mencapai apa yang Tuhan mau. Itulah kesuksesan bagi seorang yang percaya kepada Tuhan. Kita hidup bukan melakukan apa yang kita kehendaki, tapi kita hidup untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Kenapa saudara ke gereja? Kenapa saudara mendengarkan firman Tuhan? Nggak usah lihat orang yang lagi cari tempat duduk, kepo semua. Lihat saya saja, amin. Ini jemaat memang ya, kebiasaan cuma orang lewat diliati. Akhirnya gagal fokus. Nanti karena saya sudah baca ayat, itu tadi ayatnya di mana ya? Gara-gara lihat orang lewat, biarin aja lagi cari tempat duduk. Nggak usah jangan gagal bilang kanan kirimu, jangan gagal fokus. Perhatikan firman Tuhan. Ya, soalnya saudara nggak lihat 1 menit saja sudah kehilangan inti dari pembicaraan kita ya. Jadi saudara tadi apa yang saya bilang? Udah nggak tahu kan, gagal fokus sudah. Hidup ini bukan soal mencapai apa yang kita inginkan, tapi apa yang Tuhan. Itu intinya pembicaraan kita tadi. Karena keberhasilan atau kesuksesan seorang percaya bukan waktu engkau dapat semua yang kau mau, tapi ketika waktu engkau dapat apa yang Tuhan mau dalam hidupmu, ya, dalam hidup kita. Nanti kita akan berbicara, saudara, ya. Kenapa kita ke gereja? Kenapa kita berdoa? Kenapa kita baca firman? Supaya kita mengerti kehendak Tuhan. Ya, Yesus berkata, makananku ialah melakukan kehendak Bapa yang mengutus aku. Nah, kita makanannya apa? Rujak cingur, Bu. Ya. Makanannya Yesus bilang, makananku adalah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku. Biar itu juga menjadi pemahaman dan prinsip kita di dalam mengikut Tuhan. Kalau orang sudah mengerti prinsip itu, maka bukan soal enak atau tidak enak, tetapi hidup ini soal menggenapi kehendak Tuhan. Saudara, kita baca bersama 1 Tesalonika pasal yang ke-5 ayat yang ke-18. Apa kehendak Tuhan bagi hidup kita ya? Yang utama ya dikatakan di dalam 1 Tesalonika pasal yang ke-5 ayat 18 ya. Tema khotbah saya hari ini adalah nikmatnya hidup. Siapa yang mau mengalami nikmatnya hidup? Angkat tangan, semua kan? Bicara soal nikmat itu bukan cuma yang enak, tapi juga yang tidak enak. Nikmati yang manis, nikmati yang pahit ya. Bagaimana supaya kita bisa menikmatinya? 1 Tesalonika pasal yang ke-15 ya, ini yang dikatakan firman Tuhan. Baca bersama 1, 2, 3. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ya, kita ini menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Setelah kita berada di dalam Yesus, apa yang Tuhan kehendaki bagi kita nih di dalam Yesus nih? Ya, menjadi kaya, Bu, mobil 1 jadi 5, rumah 1 jadi 10 ya. Bukan itu. Alkitab berkata apa yang dikehendaki Tuhan bagi kita di dalam Yesus itu. Baca lagi sama-sama 1, 2, 3. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ya, kalau baca ayat ini sepintas biasa saja, saudara. Tetapi ketika kita membaca dan ya kita mendapat keterangan, maka luar biasa ayat ini. Ternyata yang dikehendaki Bapa bagi kita di dalam Yesus itu mengucap syukur dalam segala hal. Saya nggak tahu kenapa pagi ini Tuhan kasih ayat ini. Ya baru pagi ini saya dapatkan ayat ini ya. Waktu tadi di ruang pembicara. Ya, dikatakan mengucap syukurlah dalam segala hal. Bukan dikatakan mengucap syukurlah dalam hal yang baik.
Sering kali kita mengucap syukur ya kalau apa saudara, ya naik pangkat, mengucap syukur. Mengucap syukur kalau apa? Dapat jodoh, mengucap syukur. Mengucap syukur kalau apa? Naik rumah baru, mengucap syukur. Ya, orang itu cenderung mengucap syukur dan itu identik loh dengan kekristenan loh. Ya, nanti datang ya, saya ada ibadah ucapan syukur. Ya, ucapan syukur apa? Naik rumah baru. Oh, ya, nanti datang ya, ada ibadah ucapan syukur. Kenapa? Suami saya naik pangkat di kantor. Saya belum pernah dengar, Bu, nanti datang ya, ada ucapan syukur di rumah saya. Kenapa? Suami saya turun pangkat. Halo? Padahal yang dikehendaki Tuhan itu apa? Nah, berarti boleh sekali-sekali bikin ucapan syukur ya. Saya nanti malam ikut ya, kita makan-makan ucapan syukur. Kenapa? Saya putus sama pacar saya. Yang muda-muda mengucap syukur, karena berarti Tuhan kasih kamu yang terbaik. Ya, ayo kita sekali-sekali dong GSJS bikin begitu ya. Ada ucapan syukur loh. Kenapa? Saya bangkrut. Ini lain dari yang lain loh. Dan ini tuh Alkitabiah loh. Amin. Ucapan syukur apa? Suami saya bangkrut. Setelah 20 tahun bisnis berhasil terus, sekarang bangkrut. Jadi saya mau ucapan syukur. Itu pasti Tuhan nangis loh. Kenapa saudara menatap saya dengan wajah yang tegang begitu? Biasa saja ya, biasa. Jangan mengintimidasi saya. Loh, itu yang benar. Kita ini seringkali sudah terlalu sering hanya diajarkan yang enak, yang enak, yang enak, yang enak. Padahal Alkitab berkata, mengucap syukurlah walaupun di hal yang tidak enak. Karena hidup ini bukan cuma soal yang enak. Kita akan mengalami banyak hal yang tidak enak, sekalipun sudah ikut Tuhan. Makanya banyak orang Kristen datang kepada saya bertanya, Bu, saya itu udah sungguh-sungguh ikut Tuhan loh, Bu, tapi kenapa ya, Bu ya? Ya, saya itu mengalami bertubi-tubi yang tidak enak, begini. Loh, Bu, saya itu ikut Tuhan sungguh-sungguh loh. Kok anak saya meninggal loh, Bu? Loh, Bu, saya ini ikut Tuhan sungguh-sungguh. Malah suami saya dipanggil Tuhan loh, Bu. Kenapa? Saya bilang, kita itu ikut Tuhan bukan supaya kita menikmati semua yang enak. Ingat, kita berada di dunia. Kita ada di bumi ini, ya, dunia ini nusa kambangan. Setan dibuang ke sini, kita juga dibuang ke sini. Kita sudah keluar dari Taman Eden. Dulu Adam dan Hawa hidup di Taman Eden, lalu berbuat dosa dibuang ke Taman Eden. Di bumi ini. Dan Alkitab berkata dunia ini berada di bawah kuasa si jahat. Semua yang buruk ada di dunia. Jadi kalau engkau berharap ada di dunia dan engkau mau menikmati yang baik terus, itu mimpi. Kita ikut Tuhan pun akan menikmati yang tidak enak. Saya bilang kepada jemaat yang datang bertanya kepada saya, kenapa saya menikmati yang tidak enak? Bu, kita percaya kepada Yesus bukan supaya hidup kita enak, karena dunia ini banyak yang tidak enak. Kenapa kita percaya Yesus? Supaya ketika engkau mengalami yang tidak enak itu, engkau beroleh kekuatan, sebab engkau punya Tuhan yang dahsyat, yang sanggup memberikan engkau kekuatan. Katakan, mari kita punya pemahaman yang benar di dalam Tuhan, supaya engkau tidak kecewa ikut Tuhan. Saya bilang bersyukur, Bu. Tapi saya sakit, bersyukur. Kalau saya mati gimana, Bu? Beruntung. Loh, Alkitab bilang mati itu keuntungan loh. Mati itu untung. Kita bersyukur mengenal Yesus. Kenapa? Karena Dia menjadi jaminan bukan hanya dalam kehidupan di dunia ini yang sementara, tapi Yesus menjadi jaminan bagi kita sampai pada kekekalan. Dan itu yang dunia nggak bisa beri. Katakan amin. Jadi orang Kristen itu paling enak. Enaknya apa? Di dalam Yesus itu ada jaminan. Sehingga saya banyak ketemu orang-orang datang berkata, Bu, terima kasih, lewat khotbah-khotbah Ibu saya mengerti rencana Tuhan. Mengucap syukur dalam segala hal, bukan hanya yang baik tapi juga yang tidak baik. Saudara, mari kita simpan benar-benar prinsip firman Tuhan agar hidup kita ini berbahagia. Kenapa kita harus mengucap syukur, saudara? Ya, karena rasa syukur itu mengubah
apa yang kita alami menjadi lebih berharga. Waktu engkau bersyukur, maka keadaanmu, masalahmu, apa yang sedang engkau alami itu akan menjadi lebih berharga. Kenapa banyak orang tidak bisa mengambil hikmah dari masalah yang dialami? Karena dia tidak pernah bersyukur dalam segala masalah. Tapi ketika engkau belajar bersyukur, engkau akan menemukan nilai dan hikmat dari firman Tuhan. Ketika Yusuf, saudara, dibuang dari Mesir, dibuang dari saudara-saudaranya, lalu dia sampai ke Mesir. Yusuf mendapat mimpi, dia cerita sama keluarganya. Aku mimpi loh, bulir-bulir gandumku tumbuh, lalu bulir-bulir gandummu menyembah kepada bulir-bulir gandumku. Lalu keluarganya gini, ini orang sombong ya. Bisa-bisanya dia cerita bahwa dia akan menjadi orang yang berkuasa lebih daripada kita. Ini saudara kandung, saudara kandung. Jadi di dunia ini memang akan biasa, saudara, kita dibenci sekalipun itu saudara kandung, ya, orang siapapun itu kita kenal baik, ya, kita akan mengalami itu. Kalau saudara mengalami, bersyukurlah, bersyukur supaya engkau mengerti apa kehendak Tuhan di balik itu. Lalu mereka mau bunuh Yusuf, dibuang ke sumur. Lalu mereka pikir-pikir, kalau kita cuma buang dia ke sumur, kita ini nggak dapat apa-apa ya. Mending kita jual. Kita jual dia kepada orang Mesir, jadi budak, kita dapat duit. Lebih jahat lagi kan otaknya. Saudaranya dijual supaya dapat duit. Kalau cuma dibuang di sumur, cuma mati toh, tapi nggak dapat apa-apa. Jual aja supaya kita dapat duit. Yusuf dengan lugunya ditipu oleh keluarganya, dibuang ke sumur, lalu akhirnya mereka ambil, mereka jual. Lalu mereka itu, jubahnya Yusuf diambil, disembelih satu kambing domba, dikasih darah itu, lalu mereka pulang dan bilang sama Yakub, anakmu sudah mati, ini hanya jubah yang bersimbah darah karena dia diterkam sama binatang buas. Jahat nggak keluarganya? Di antara kita sudah ada yang diperlakukan seperti itu sama keluarga kita? Belum kan? Makanya nggak usah alay lebay. Cerita di Alkitab itu lebih sengsara, saudara, supaya kita belajar. Akhirnya Yusuf dijual sampai ke Mesir. Lalu singkat cerita, dia sampai ke rumahnya Potifar. Dia bekerja dengan jujur dan Alkitab berkata Yusuf takut akan Tuhan, karena itu tangan Tuhan menyertainya, sehingga apa yang dilakukannya Tuhan buat berhasil. Dia dipercaya sama Potifar, semuanya diberi kepercayaan. Potifar bilang, semua urusan di rumah ini, uangku, hartaku, aku berikan kepercayaan ke dalam tanganmu, kecuali satu jangan kamu ganggu, Nyonya Potifar. Itu di bawah kuasaku karena dia istriku. Ya, tetapi ternyata tante Potifarnya yang mau diganggu. Singkat cerita, Yusuf difitnah. Katanya dia mau memperkosa tante Potifar ini. Itu sih yang Alkitab catat. Jangan bikin cerita baru. Banyak orang bikin cerita baru. Ya, ada yang bilang, ibu tahu nggak kenapa Yusuf nggak mau sama tante Potifar? Karena Yusuf seneng sama om Potifar. Bertobat kau ya. Jangan kau bikin-bikin cerita bohong ya. Alkitab sudah menulis begitu, berarti begitu. Ya, jangan merubah-rubah jadi cucok. Di sini nggak ada cucok ya. Saya baptis ulang kalau ada. Lalu saudara, ya, kan ini Potifar mengenal Yusuf dengan baik. Dia tahu, makanya dia beri Yusuf kuasa. Dan Alkitab mencatat, karena Potifar melihat Yusuf disertai Tuhan. Jadi kira-kira saudara, kalau Yusuf itu Potifar kenal baik, kira-kira istrinya itu dia kenal baik juga nggak? Bapak-bapak kenal baik nggak sama istrimu? Suaranya bapak-bapak tolong yang kencang. Kenal baik nggak sama istrimu? Atau sama istri tetangga lebih kenal baik? Ya, pasti kita lebih kenal baik sama istri sendiri, karena setiap hari kita bergaul sama istri. Tidak ada orang lain yang lebih mengenal istri atau suami selain pasangannya. Jadi Potifar tahu siapa istrinya, siapa Yusuf. Kalau tante Potifar dicerita dalam Alkitab suka ganggu cowok ganteng berondong seperti Yusuf, berarti jenis tante macam apa dia ini? Jenis tante girang, sukanya girang terus itu, tante-tante begini ya. Lalu dia ganggu Yusuf, dan Yusuf tidak tergoda karena Yusuf takut Tuhan. Waktu mendengar cerita itu, Potifar ini harus memilih antara Yusuf yang dia kenal dengan istrinya yang dia tahu.
Seringkali ya Tuhan akan izinkan demi membela harga diri dan nama baik keluarga dan martabat istrinya. Terpaksa Potifar harus mengorbankan Yusuf yang dia kenal bahwa Yusuf tidak mungkin berbuat seperti itu. Saudara, waktu engkau diizinkan, engkau sudah hidup benar nih. Sebenarnya semua kan udah dalam Alkitab ada ya. Tapi jemaat itu suka datang, saya itu loh Bu, sudah rajin doa, rajin puasa, sudah begini, kok begini loh. Saya bilang belum seperti Yusuf kan kamu. Ya udah bersyukur saja. Yusuf bersyukur, akhirnya dia dipenjara. Waktu dia dipenjara, kenapa Yusuf mampu bersyukur? Tidak dicatat di dalam Alkitab. Maka marahlah Yusuf kepada Allah. Dia berkata kepada Tuhan begini-begini. No. Ada Alkitab berkata Yusuf tetap konsisten hidup sebagai orang yang takut Tuhan, menghormati Tuhan, sekalipun dia berada di dalam penjara. Orang yang menghormati Tuhan, hidup takut akan Tuhan, melakukan kehendak Tuhan, dia bisa melihat jauh lebih luas daripada orang-orang yang tidak mengerti tentang Tuhan. Yusuf tahu di balik semua masalah yang dia alami itu ada sebuah rencana Tuhan yang besar yang akan digenapi di depan. Dan akhirnya Yusuf bersyukur. Lalu di penjara, saudara, Yusuf mulai terjemahkan mimpi. Orang-orang yang mimpi sesama tahanan dia terjemahkan. Lalu mimpinya kepala juru minum diterjemahkan. Sampai akhirnya Firaun bermimpi. Dipanggil semua para pelihat, ahli-ahli tafsir mimpi yang ada di Mesir. Semua angkat tangan, tidak bisa menerjemahkan arti dari mimpinya Firaun. Lalu kepala penjara berkata, di penjara ada orang Ibrani yang namanya Yusuf. Dia dipenjara karena mau perkosa ya istrinya Potifar. Tapi dia itu seorang yang penuh hikmat, disertai Tuhan. Mimpinya, mimpi semua orang-orang yang diterjemahkan itu terjadi. Lalu raja bilang, oh ya, panggil dia ke sini. Firaun menceritakan semua mimpinya dan Yusuf menerjemahkan sesuai dengan hikmat Tuhan. Saudara, kalau engkau hidup melakukan kehendak Tuhan, engkau akan diberi hikmat Tuhan. Tapi lakukan kehendak Tuhan, bersyukur. Yusuf terjemahkan, lalu Firaun berkata begini, karena engkau bisa menerjemahkan mimpi ini, Yusuf bilang, nanti akan terjadi 3 tahun kelimpahan, lalu 3 tahun masa kelaparan, akan terjadi begini. Dan Raja Firaun berkata begini, karena engkau sudah menerjemahkan mimpi ini, dan ini dari Tuhan pasti, aku mengangkat engkau menjadi Perdana Menteri. Tolong beri kami hikmat. Apa solusinya? Supaya mimpi itu tidak terjadi. Akan ada kelaparan besar yang menimpa seluruh negeri, dan tidak pandang siapapun, bahkan Mesir juga akan mengalaminya. Yusuf diangkat jadi Perdana Menteri. Perhatikan saudara, Yusuf bukan sekolah lulusan ahli ekonomi, tapi karena dia hidup takut Tuhan, dia melakukan kehendak Tuhan, ada hikmat Allah di dalam dirinya. Waktu engkau hidup takut Tuhan, melakukan kehendak Tuhan, gak peduli engkau lulusan apa, Tuhan akan angkat hidupmu berdiri di antara saudara orang-orang yang mungkin lebih tinggi pendidikannya. Saya ini cuma lulus SMA, SMA-nya di Poso lagi. Ya, waktu saya diusir dari rumah nggak boleh bawa ijazah. Tapi saya bilang, saya mau lihat kamu hidup makan pakai apa kalau kamu nggak bawa ijazah, kamu ikut Yesus. Bukan cuma itu, sekolah bekas saya sekolah dulu di Poso sudah terbakar karena kerusuhan. Kasihan banget kan saya. Secara manusia sudah nggak ada harapan saudara. Ya, tapi Tuhan tahu saya ini udah nggak ada ijazah, makanya saya harus jadi YouTuber. Puji Tuhan, hari ini saya diundang ya ke beberapa seminar, ya ke beberapa negara. Saudara, saya melihat Tuhan tuh ajaib. Nanti bulan Mei saya akan isi seminar di Australia. Wow, kok nggak wow ya? Ini orang pandang enteng banget ya, bilang wow gitu loh, wow gitu loh ya. Dan saya tuh cuma bertanya, siapa saya? Hari ini saudara, beberapa negara, Bu minta jadwal, Bu minta jadwal, Bu minta jadwal. Saya bilang tunggu dulu, sabar nih ya, udah penuh nih jadwal. Waktu engkau bukan siapa-siapa, tapi engkau hidup takut Tuhan, maka hikmat Tuhan penuh di dalam dirimu, karena engkau melakukan kehendak Tuhan. Lalu Firaun berkata, oke Yusuf, strategi apa yang harus kita lakukan supaya kita ini tidak mengalami kelaparan itu? Yusuf bilang, bangun lumbung.
Ya, di tengah masa kelimpahan ini kita simpan gandum di lumbung. Penuhi itu lumbung. Dan benar terjadi kelaparan yang besar di seluruh negeri, kata Alkitab. Tapi Mesir menjadi negara yang aman karena mereka punya lumbung-lumbung yang dibangun oleh Yusuf. Bukan cuma itu, dari berbagai negara datang ke Mesir untuk membeli gandum di tengah masa kelaparan. Ketika keluarganya datang dan melihat Yusuf, lalu akhirnya ya Yusuf mengenali mereka. Mereka berpikir, habis kita. Pasti Yusuf balas dendam, pasti kita dibunuh karena kita dulu sudah jahat kepada dia. Kita buang ke sumur, kita jual dia demi dapat uang. Pasti Yusuf akan balas dendam. Kenapa kita perlu bersyukur, saudara? Karena dengan ucapan syukur bisa mengubah keadaanmu menjadi sesuatu yang berharga. Mengucap syukur bisa membuat kita mengerti rencana Tuhan di balik setiap masalah yang kita alami. Keluarganya berpikir kita pasti dibunuh sama Yusuf, dia sudah berkuasa, dia punya otoritas hari ini. Kita datang membeli gandum. Ketika keluarganya sudah ketakutan bertemu dengan Yusuf, Yusuf memeluk saudara-saudaranya. Dia mencucurkan air mata dan mereka berkata, Yusuf, maafkan kami karena kami sudah berbuat jahat kepadamu. Yusuf berkata, Allah lah yang sudah memakai engkau untuk membuang aku. Kalau aku tidak kamu buang dulu, aku tidak akan jadi Perdana Menteri seperti hari ini. Wow, enggak? Kenapa kita perlu bersyukur dalam segala keadaan? Karena kita akan mengerti dengan mengucap syukur, kita bisa melihat bahwa kutuk bisa dirubah menjadi berkat. Tidak semua keadaan yang pahit di hidupmu itu benar-benar mendatangkan kepahitan. Bahkan sekalipun engkau sudah salah, lalu engkau harus membayar harga dengan kesalahan itu, tapi waktu engkau bersyukur, belajar melakukan kehendak Tuhan itu, Tuhan sanggup mengubah kutuk itu menjadi berkat. Yusuf tahu, jadi nggak ada dendam. Dulu saya pun bertanya begitu, kenapa saya diusir dari rumah jadi Kristen? Kemarin di doa malam saya sudah cerita. Ya, kenapa saya harus diusir, Tuhan? Kenapa? Hari ini saya bersyukur. Tuhan, terima kasih karena waktu itu saya diusir dari keluarga. Kalau saya tidak diusir, saya tidak menjadi Debbie Basir seperti sekarang ini. Dipakai di tangan Tuhan dengan begitu luar biasa Tuhan membentuk hidup saya. Saudara, belajar bersyukur di balik setiap keadaan itu pasti ada maksud Tuhan. Kalau engkau tidak bersyukur, engkau salah kehendak Bapa. Dan inilah yang dikehendaki Bapa bagimu di dalam Kristus Yesus, yaitu mengucap syukurlah di dalam segala hal. Bukan cuma yang baik, tetapi dalam hal yang tidak baik sekalipun. Bersyukur. Makanya ada yang datang sama saya, Bu Debbie, doakan saya, Bu. Kenapa? Puluhan tahun kami ini bisnis, Bu, untung terus. Baru tahun ini kita rugi, Bu. Saya bilang, puji Tuhan. Dia bilang, loh kok ibu ngomong puji Tuhan? Berarti bapak dan ibu menggenapi firman. Karena Alkitab berkata, ada waktu untung, ada waktu. Itu baru Alkitabiah, Pak. Kalau untung terus tidak Alkitabiah. Bersyukur bapak sama ibu rugi tahun ini. Buktinya sekarang cari saya. Kalau untung terus tidak cari, enggak cari Tuhan. Untung terus enggak cari Tuhan orang itu. Tapi ketika rugi baru cari Tuhan. Banyak orang yang begitu, telepon saya, Bu Debbie, doakan saya, Bu. Kenapa? Saya benar-benar kesulitan keuangan, Bu. Rasanya mau bunuh diri, Bu. Tapi tiap kali mau bunuh diri, nggak tahu muncul mukanya ibu, Pret. Giliran mau bunuh diri muncul muka saya. Saya bilang, Bu, sekali-sekali kalau dapat untung 10M, muncul muka saya di mukanya ibu. Jangan cuma pas ibu mau bunuh diri saja terus muncul muka saya. Itu tuh jemaat begitu. Tapi masih puji Tuhan lah, masih muncul muka saya. Walaupun di tengah-tengah keadaan terlilit hutang, banyak masalah, mau bunuh diri, muncul muka saya. Haleluya, puji Tuhan.
Nanti didoakan, kasih firman, bertobat, terima Tuhan. Untung lagi nggak ingat muka saya. Nggak apa-apa, puji Tuhan, haleluya 12 kali. Biasa kan begitu tuh jemaat ya. Tapi bukan di sini, di sana, Jakarta. Di Surabaya semua baik-baik. Luar biasa, kalau diberkati ingat Tuhan. Dapat uang ingat Tuhan. Kok nggak ada amin? Insya Allah. Ya, ingat loh saudara, ketika hidupmu diberkati, jangan lupa. Ya, banyak tuh orang itu ya, kunci untuk kita diberkati tahun ini adalah pergunakan uangmu itu dengan baik dan bijaksana. Dan jangan lupa, di balik berkatmu itu ada miliknya Tuhan dan ada juga milik orang lain. Itu cuma dititip. Cuma dititip. Ya, coba beri yang terbaik saudara. Masih ada juga orang Kristen tuh yang ngasih persembahan 2.000. Ada, saya tahu, nggak usah angkat tangan. Dan itu nggak miskin banget loh, orangnya nggak miskin loh, nggak loh. Kalau miskin, biarlah, memang dia terbaik, itu yang terbaik. Tuhan bilang pemberian yang terbesar di dalam Alkitab tuh dari seorang janda miskin. Memang dia cuma kasih beberapa keping, yang lain tuh bawa dolar. Tapi Tuhan bilang terbaik itu kenapa? Karena dia beri semua yang dia punya. Ya, saya naik taksi mau pelayanan, sopir taksinya kembaliin uang receh-receh 2.000, 5.000. Pak, nggak ada uang gede Pak, kenapa kembaliannya kecil? Loh, ibu mau ke gereja kan? Iya, kenapa? Biasanya orang kalau ke gereja mintanya uang kecil bu buat kolektor. Sopir taksi tahu loh saudara, bikin malu. Memang ini orang Kristen dibikin malu saudara. Tukar uang, kan? Jangan tepuk tangan. Saya baptis ulang loh. Ngeri loh, sampai sopir taksi ngomong sama saya. Saya bilang, Pak jangan kasih saya uang 2.000-an, uang 5.000 buat apa Pak? Kasih yang gede-gede dong Pak. Loh, ibu mau ke gereja kan? Iya, biasanya orang kalau ke gereja minta uang kecil bu, katanya buat kolektor. Sampai sopir taksi aja tahu loh. Maka nanti uang yang banyak di sorga itu uang 2.000. Uang 100.000 bilang, aku dong ada di kantongnya orang kaya-kaya. Aku dibawa di restoran mewah, aku dibawa di hotel-hotel mewah, kata uang 100 ribuan. Lalu uang 10.000 bilang, saya juga banyak di kantin-kantin, uang 2.000 minder. Tapi dia pikir, saya luar biasa. Kenapa? Tempatku di sorga. Loh kenapa? Aku banyak di kantong kolektor setiap hari Minggu. Bertobat saudara. Kalau engkau tidak bisa menghormati Tuhan dari keuanganmu, nggak mungkin engkau diberkati. Bertobat saudara ya, please, supaya engkau melihat berkat Tuhan. Saya ini bukan cuma ngomong, karena saya melakukan. Mungkin saya miskin di mata orang, tapi aku kaya di mata Tuhan. Karena tidak semua orang kaya di mata dunia itu kaya di mata Tuhan. Ya, kalau engkau tidak bisa menekan keinginan dagingmu dan belajar memberi yang terbaik bagi Tuhan, maka maaf saudara, nggak lulus sensor kita. Ya, untuk diberkati Tuhan itu ada syaratnya. Saya mau beritahu ini kunci dari ya hidup kita diberkati Tuhan tuh di sini. Bukankah Alkitab berkata, ya barang siapa yang memberi dia akan diberi. Barang siapa menabur. 2023 orang berkata ini tahun resesi, tahun kegelapan, tahun kesuraman, akan terjadi banyak hal yang di luar dugaan kita. Saya mau bilang, bagi orang yang cinta Tuhan, yang berani menabur bagi Tuhan, engkau akan melihat hidupmu, keuanganmu akan diberkati oleh Tuhan.